Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA telah menginstruksikan untuk mengganti rumput hybrid di Jakarta International Stadium. Erick Thohir juga menekankan bahwa seluruh standar yang ditetapkan untuk Piala Dunia U17 ditetapkan oleh FIFA. Erick Thohir meminta renovasi JIS tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Hal ini dilakukan lantaran instruksi yang diminta oleh FIFA dan sebagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dalam konferensi pers yang digelar, Erick Thohir juga menunjukkan surat FIFA dan bagian yang dimaksud sebagai instruksi rekomendasi FIFA untuk JIS. Di sini jelas FIFA bilang, because of the deficit outline above the current hybrid system, on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Ya, dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Erick Thohir juga menekankan bahwa segala macam standar yang ditetapkan untuk Piala Dunia U17 ditetapkan oleh FIFA. Lebih jauh, Ketua Umum PSSI ini meminta agar JIS tidak dikaitkan dengan isu politik. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Indonesia mendapatkan satu lagi kesempatan emas untuk menjadi tuan rumah sekaligus berlaga Piala Dunia. Kali ini sektor U17. Menjelang gelaran yang akan dilaksanakan pada 10 November 2023 mendatang, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan PSSI guna mendapatkan restu FIFA. FIFA pun menjadwalkan akan datang ke Indonesia untuk memeriksa kesiapan Indonesia. Lalu sudah sejauh mana dan seperti apa persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah kali ini? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha. Selamat sore, Bu Tisha. Selamat sore, terima kasih sudah mengundang untuk hadir. Terima kasih untuk waktunya. Bu Tisha, langsung saja ini apa saja yang akan diperiksa oleh FIFA nanti? Oke, jadi dalam persiapan U17 ini, sebelum kita mengadakan event di bulan November nanti, ada beberapa tahapan di mana milestone inspeksi dari FIFA harus dilakukan. Ada 3 tahapan inspeksi yang akan dilakukan oleh FIFA dan salah satu ataupun inspeksi awal dari FIFA World Cup U17 ini akan dilakukan di akhir Juli, tepatnya 2 hari lagi yaitu 28 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Di sini FIFA akan melakukan cek terhadap 3 poin penting dalam persiapan, yaitu yang pertama adalah venue, lokasi area pertandingan sendiri, baik venue utama maupun lapangan-lapangan latihan pendukung. Kemudian yang nomor 2 adalah hal-hal terkait dengan team services. Team services artinya juga pelayanan kepada tim, ada akomodasi, perjalanan darat, perpindahan tim, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan venue ini, FIFA akan mengecek di kunjungan pertamanya mereka khusus mengenai kualitas rumput setiap venue, baik main stadium ataupun lapangan latihan yang akan digunakan. Bu Tisha, kita kembali lagi untuk bicara mengenai rekomendasi FIFA yang kemarin disampaikan Pak Erick Thohir bahwa rumput hybrid yang ada saat ini direkomendasikan untuk diganti atau dihilangkan seluruhnya. Apakah artinya akan diganti dengan rumput asli begitu, rumput yang alami, natural, atau justru ada jenis rumput lain yang ada spesifik diberikan oleh FIFA? Oke, sebelum kita mungkin masuk ke area teknikal tentang rumput, memang kunjungan FIFA kali ini adalah overall ya. Jadi dia akan mengecek kesiapan dari overall kota-kota yang memang diajukan beserta dengan juga venue-nya. Akan tetapi memang basis utama kita atau basis utama dari FIFA itu adalah venue-venue under 20 kemarin, ditambah dengan beberapa venue yang sudah diajukan oleh PSSI kepada FIFA untuk dapat dipakai sebagai salah satu stadion FIFA World Cup U17, salah satunya adalah di JIS. Nah, untuk area pitch quality ini dari FIFA concernnya sebetulnya satu, itu adalah area intensitas.
Jadi pitch itu harus bisa fast recovery karena yang paling terpenting dari penyelenggaraan turnamen FIFA World Cup U17 itu adalah pitch-nya harus tahan kepada pertandingan dalam intensitas tinggi. Sehari bisa dipakai 2 kali, kemudian jedanya bisa 1 atau 2 hari, baru akan dipakai lagi sehari 2 kali. Jadi intensitas tinggi inilah yang membuat metode dari FIFA memiliki spesifikasi tertentu, yaitu FIFA memilih untuk memakai metode yang namanya pitch stitching atau akar-akar rumputnya itu dijahit, di antara akar-akar rumput alaminya itu dijahit. Jadi sebetulnya itu hybrid juga, akan tetapi dengan metode yang berbeda, yang secara kekuatan lapangan untuk recovery-nya itu bisa lebih cepat untuk handle pertandingan dalam intensitas yang lebih tinggi. Oh, ini jadi sistem hybrid namun cara yang berbeda ya. Kalau sebelumnya yang sekarang ini kan dia rumput aslinya di bawah, lalu kemudian di atasnya dikasih karpet begitu ya. Tapi kalau Betul, sekarang jadi ini kan di stitching ya. Ini kalau khusus mengenai JIS ya. Ini Iya. kalau khusus mengenai JIS itu sekarang metode hybridnya seperti itu. Saya mungkin nanti nggak akan masuk lebih ke arah teknis karena pasti harus ahli-ahlinya yang mengatakan ya Oke, seperti baik. apa hybrid itu. Dan itu bukan metode yang jelek, akan tetapi sekarang yang di-prefer oleh FIFA adalah metode hybrid dengan jenisnya itu pitch stitching agar kenapa? Yaitu bisa fast recovery gitu. Karena seperti yang tadi saya katakan, ini bukan turnamen 1 hari Ya. ataupun turnamen cuma 1 minggu, tapi ini adalah intensitinya tinggi. Dalam Sehingga- 1 hari bisa dipakai berkali-kali begitu ya. Betul, bisa 2 pertandingan ya, maksimal 2 pertandingan, kemudian jedanya pun mungkin tidak 3 hari gitu, jadi bisa 1 hari saja ataupun 2 hari, sehingga harus ada metode yang memang FIFA biasa sudah lakukan dan sudah memang terbukti di beberapa pertandingan kejuaraan FIFA sebelum ini. Apakah itu memungkinkan untuk waktu yang sangat singkat seperti ini? Hanya tinggal mungkin sekitar 3 bulan? Sangat memungkinkan, maka dari itu FIFA pun langsung bersurat kepada kami terkait dengan renovasi rumput yang harus dilakukan di JIS. FIFA langsung bersurat kepada PSSI apa-apa saja secara gambaran umum teknikal yang harus dilakukan untuk kemudian PSSI bisa tindak lanjuti bersama dengan pihak-pihak terkait ya, tentunya yang akan bertanggung jawab untuk merenovasi stadion JIS sendiri di area rumputnya sendiri. Jadi di situ sudah disebutkan juga oleh FIFA bahwa menurut konsultan mereka dan menurut assessment awal mereka bahwa waktu pengerjaannya itu bisa 8 sampai 10 minggu. Artinya kita masih punya cukup waktu. That's why dari FIFA sendiri memutuskan untuk mengirim surat lebih awal sebelum daripada inspeksi itu untuk memungkinkan kita bisa bergerak lebih cepat dalam mempersiapkan Stadion JIS menjadi salah satu stadion FIFA World Cup Under-17. Baik, apakah treatment ini hanya berlaku untuk JIS atau kemudian untuk stadion-stadion lainnya? Stadion-stadion lainnya seperti yang tadi sudah saya katakan Mas, basisnya itu sudah dari U20 ya? Oke. Ya, artinya mereka sudah ready sebelumnya untuk U20. Ready ini meaning apa? Ready by standard FIFA turnamen. By standard FIFA turnamen U17 saat ini, yaitu soal recovery, soal quality, soal keamanan, dan lain sebagainya. Jadi karena basisnya kita bergerak dari stadion yang sudah ada di U20, posisi stadion-stadion tersebut itu sudah ready. Dan mereka pun sudah melalui proses pitch stitching. Itu sekitar berapa? 6 stadion ya totalnya? Iya betul, jadi basis kita adalah 6 stadion, ditambahkan 2 lagi yang salah satunya adalah JIS, tapi kita akan serahkan kepada FIFA. Kami masih menunggu itinerary-nya dari FIFA. Mereka akan mengirimkan kepada kita besok ataupun mungkin lusa pada saat langsung kedatangan perjalanan di kota-kota mana saja, di venue-venue mana saja yang akan mereka lihat. Oh, jadi tempat pertandingannya pun memang belum ditentukan ya di mana saja begitu ya? Tergantung Belum, nanti tapi kita kesiapan sudah stadion. mengajukan. Betul gitu, tapi kita sudah punya basisnya ya, underlying-nya adalah dari yang U20 ditambah lagi dengan yang lain, salah satunya JIS. Maka dari itu FIFA sendiri sampai bersurat kepada kita artinya memiliki concern agar JIS bisa diperbaiki rumputnya agar bisa up to the standard yang FIFA mau supaya agar bisa dipakai di Under-17 gitu. Baik, untuk anggaplah ini untuk mengurangi mungkin kekurangan dari catatannya FIFA begitu. Apa yang saat ini sedang dikejar oleh PSSI untuk menyelesaikan semuanya tadi selain yang mungkin di awal sempat Bu Tisha tadi sampaikan ya? Saat ini checklistnya sebenarnya sangat banyak, nggak cuma masalah rumput JIS saja, tapi misalnya arrangement travel domestik perpindahan, kemudian area match scheduling seperti apa, kemudian area pengamanan nanti di latihan, adanya barang-barang yang masuk karena nanti ini memakai teknologi VAR kemungkinan besar,
kemudian adanya broadcast FIFA dan lain sebagainya. Jadi kita punya 9 area koordinasi di bawah unit penyelenggaraan LOC yang bekerja sama dengan FIFA, karena kita merupakan representatif dari FIFA, dan itu kita sudah bekerja on daily basis, Mas, gitu. Jadi kita on daily basis, setiap fungsi-fungsi ini berkoordinasi satu sama lain setiap hari, dan by weekly kita juga mengejar seluruh kesiapan fungsi-fungsi tersebut. Karena yang paling utama adalah 3 hal itu: kesiapan venue, kesiapan quality dari rumput, dan kesiapan tim services. Maka dari itu kunjungan FIFA yang awal fokusnya pada 3 poin tersebut. Baik, ini kan ada banyak berarti yang masih dikerjakan, dalam artian juga membutuhkan biaya yang cukup besar begitu, mengingat juga beberapa seperti JIS infrastrukturnya masih diperbaiki. Nah ini anggarannya ini apakah memang PSSI sendiri sudah ada gitu, atau ini masih seperti apa gitu dengan pembiayaannya? Yang pertama, kita pasti tidak mungkin bisa berdiri sendiri ya tanpa pemerintah. Ini juga adalah dukungan penuh dari pemerintah untuk bisa di awal kita bisa mendapatkan FIFA World Cup U17 ini. Ini juga merupakan satu kepercayaan penting dari FIFA melihat keseriusan daripada pemerintah Indonesia terhadap transformasi sepak bola kita gitu. Jadi di sini memang highlightnya kita harus bekerja sama dengan banyak pihak, karena ada beberapa kanal-kanal pendapatan yang harus kita petakan untuk keseluruhan keperluan renovasi ini ataupun biaya penyelenggaraan sendiri, Mas. Dan ini harus kita petakan bersama dengan FIFA pada saat nanti inspeksi. Itu akan menjadi salah satu topik yang akan kita bicarakan. Bagaimana untuk area turnamen budget gitu, apakah akan ada budget dari FIFA ataukah seperti apa atau tidak ada, karena posisinya sekarang sepertinya karena setelah Under 20 kemarin, makanya kita harus melakukan extra effort ya, karena seluruhnya sekarang akan dibebankan kepada tuan rumah. Maka dari itu kita juga berharap kesiapannya akan lebih kita efisiensikan untuk memperingan seluruh biaya yang ada. Baik, nah ini kan bicara soal Under 20 kemarin bulan Maret itu yang memang kemudian kita dapat kesempatan kedua kali ini. Nah ini jika saya tidak tahu juga apakah sudah lolos atau tidak, tapi kalau ada timnas Israel kembali lagi ke sini, ini apakah kita akan kembali menolak atau gimana nih? Walaupun mungkin bukan wilayahnya PSSI dalam artian untuk menolak, cuma apa yang akan dilakukan oleh PSSI jika itu terjadi kembali? Kualifikasinya sudah selesai, Mas, dan sudah? Tidak ada tim Israel di dalam. Iya. Kualifikasi sudah selesai, berarti tidak masuk ya? Iya. Oh jadi aman ya berarti sampai sejauh ini untuk soal itu ya. Kalau mendeskripsikan antara aman atau tidak itu mungkin terlalu jauh ya, Mas Yasir. Oh itu. Tapi ya saya bicara dari segi teknis, kualifikasinya sudah selesai. Gitu. Oke, baik. Berarti ya kita lihat berjalan dengan waktu, kita kawal sama-sama begitu ya, Bu Tisha. Betul, karena ini merupakan FIFA turnamen pertama untuk Indonesia gitu, bahkan Betul. untuk areanya ASEAN, karena ada dulu Malaysia pernah hosting FIFA Youth, tapi itu sebelum berganti branding dengan program FIFA yang baru ya, ada Under 17 dan Under 20. Jadi ini kali pertamanya regional kita ASEAN ketempatan di Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menggelar FIFA Under 17 gitu. Makanya kita dalam penyelenggaraan ini benar-benar serius, seluruh fungsi kita jalankan. Dan kita harap ini bisa menjadi satu turnamen FIFA yang meriah yang disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang kita harapkan. Tapi satu terakhir ya, benar-benar ini sedikit saja, Bu Tisha, kalau masyarakat ingin nonton Piala Dunia itu, apa maksudnya? Bagaimana caranya atau mungkin berapa besaran biayanya? Apakah sudah ditentukan dari sekarang? Oke, jadi untuk area mengenai ticketing price detail dan lain-lain itu nanti akan ada di bulan September, karena kalau kita hitung mundur dari bulan November pada saat kick off itu akan ada 2 tahapan yang paling penting, yaitu kunjungan daripada para tim untuk melihat kesiapan venue yang mungkin akan diselenggarakan di bulan Oktober selambat-lambatnya, dan satu lagi adalah official draw. Karena kan ini pembagian grupnya belum nih, Mas. Jadi kita harus official draw dulu. Jadi setelah official draw baru ticketing price akan dibuka, dan itu rencananya akan ada di sekitar minggu pertama sampai dengan minggu ketiga di bulan September. Jadi mohon ditunggu saja, dan pastinya nanti kita akan menyelenggarakan ini dengan transparan, easy untuk diakses bagi masyarakat.
Ya, kita berharap demikian juga. Semoga nggak ada war ticket yang habis itu bikin harganya menggelembung begitu ya, Bu Tisha ya. Katanya itu udah diatur sama FIFA kalau soal pricing ya kan. Jadi kita nggak mungkin ada di high demand terus high price gitu kayaknya enggak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI, dan semoga sukses juga untuk semua pengerjaannya ini untuk Piala Dunia. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu.